Berikutnya itu talk show, langsung saja kita punya 3 narasumber yang akan join pada hari ini. Kita lihat dulu profilnya. Ini dia, ada Kak Marissa Gunawan sebagai Department Head HR Planning and Recruitment, dan juga Mas Ardi Lomononto sebagai Learning and Development Supervisor, dan juga ada Mas Franz Andreas IT Core Business Application Supervisor. Nah, ini experience-nya Kak Ica mulai dari 2012 sampai dengan sekarang ini. Beliau itu sudah lebih dari 10 tahun berpengalaman di bidang rekrutmen. Jadi nanti teman-teman pas banget nih punya narasumber yang bisa sharing nanti seperti apa sih proses rekrutmen, terus persiapannya seperti apa gitu. Kita punya Mas Ardi. Mas Ardi itu di Learning and Development dan sudah berkarir di Indomobil Finance itu lebih dari 7 tahun. 7 tahun belum? Nah, Mas Ardi ini sudah mendevelop lebih dari 100 potensial kandidat setiap tahunnya untuk melalui EV Development Program. Karirnya mulai dari MVP di tahun 2015, kemudian jadi Recruitment Coordinator, kemudian People Development Coordinator, dan sekarang sebagai L&D Supervisor. Dan yang ketiga kita punya Mas Franz Andreas. Dia membangun karir dari nol itu di INVI. Mulai dari intern dulu di 2015, lebih dari 7 tahun juga, hampir 8 tahun di INVI. Mulai dari intern, kemudian jadi staff, koordinator, dan terakhir jadi supervisor. Mau tahu nanti kayak apa Mas Franz membangun karirnya, nanti kita tanya-tanya. Sekarang kita invite ketiganya untuk ke atas panggung, Kak Ica, Mas Ardi, dan juga Mas Franz. Terus tangan dulu. Halo Kak Ica, Mas Ardi, Mas Franz. Halo. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat dulu. Oke, boleh silakan dulu. Udah nyaman banget kayaknya. Pengen S3 mungkin di sini, Mas Ardi. Oke. Makasih banget nih pagi ini Kak Ica, Mas Ardi, dan juga Mas Franz untuk waktunya. Jadi teman-teman bisa lihat ini 3 orang narasumber dari INVI yang akan sharing session pada kesempatan kali ini. Kak Ica ini nanti akan sharing, kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sih persiapan untuk masuk ke dunia karir khususnya di INVI. Kemudian ke Mas Ardi ini nanti kita akan bertanya gimana sih untuk membangun karir di INVI itu, atau membangun karir di tempat kerja itu seperti apa. Nah, dengan membangun karir di INVI itu yang dilakukan oleh Mas Ardi tadi, salah satu hasilnya adalah Mas Franz ini. 7 tahun di INVI, mulai dari intern sampai sekarang di posisinya di supervisor ya Mas Franz ya. Oke, tepuk tangan gitu. Oke, langsung aja nih kita tanya ke Kak Ica. Untuk teman-teman nih mungkin ada yang udah mulai kepo nih, gimana sih sebenarnya persiapan masuk ke dunia kerja itu? Kak Ica, apa sih yang dibutuhin untuk seorang lulusan, atau bahkan sebelum lulus ini apa sih yang harus dipersiapkan oleh mereka? Sebenarnya memasuki dunia kerja itu tiap orang kan punya musimnya ya, Mas Boy ya. Jadi kalau dulu kita ingat dari sekolah tiap hari harus masuk, kemudian masuk kuliah, oh kita dikasih kebebasan nih mau masuk atau enggak. Apalagi beberapa mata kuliah ternyata mengizinkan untuk nggak hadir deh beberapa kali, tapi tetap dilulusin. Nah, masuk dunia kerja kita akan masuki musim yang berbeda lagi. Jadi yang pertama yang harus disiapin adalah mentalnya dulu sih, karena dunia kerja itu tuh pasti berbeda dengan waktu kita kuliah, dan apalagi waktu kita sekolah. Di dunia kerja ini orangnya beda, yang dituntut juga berbeda. Kalau kemarin kita kuliah, kita masih boleh deh nggak masuk, atau kita mau masuk itu terserah kita. Tapi kalau nanti di dunia kerja kita nggak masuk, yang ada pilihannya kita kena sanksi atau nanti kita boncat gitu ya. Padahal nyari kerja aja udah susah. Jadi ya. Yang pertama harus disiapin udah pasti mentalnya. Gitu. Kemudian belum lagi nanti dengan tuntutan-tuntutan dari atasan, dari rekan kerja, bagaimana cara kita bekerja sama, berkoordinasi, ketemu dengan user yang beda-beda. Udah pasti kita udah
harus siapin mental dulu nih. Kalau enggak kita kalah duluan, yang ada pengennya udah nggak pengen kerja. Jadi itu pasti yang pertama harus disiapin adalah mentalnya. Yang kedua, kenali dulu diri kita. Kita tuh sebenarnya mau apa? Kita senangnya apa gitu ya? Kita mau berkaryanya tuh di dunia apa? Di bidang apa? Karena kalau kita cuma oh yaudah deh yang penting apply aja, yang ada kita nggak akan bisa long lasting. Yang ada cuma kayak aduh tiap hari bangun harus kerja nih, harus datang ke kantor yang harus ngerjain sesuatu yang kita nggak suka gitu ya, Mas Ari ya Mas Pras ya. Jadi kayak yang ada tuh jadinya beban. Nah tapi beda kalau misalnya kita kerjakan sesuatu yang memang kita senengin gitu. Apalagi kalau bersyukur teman-teman dapat kerjaan yang ternyata tuh sesuai dengan passionnya kita. Senang ketemu orang, teman-teman jadi marketing mungkin ya, teman-teman akan menjalani hari-harinya dengan menjalani sesuatu yang kita sukai gitu. Itu yang kedua. Kemudian cari tahu dulu company research yang teman-teman mau coba apply itu adalah company yang seperti apa. Jangan sampai ternyata waktu kita apply itu perusahaannya perusahaan bodong lah, gampangnya gitu. Dulu saya punya pengalaman soalnya, ada lamaran nih gitu ya, jadi rekrutmen dulu, apalagi zaman-zaman dulu masih baru setahun 2 tahun kerja kan. Perusahaannya namanya asuransi, ini terkenal banget gitu ya, kantornya bagus banget Mas Bowo, di daerah Bundaran HI itu. Siapa yang nggak percaya ya? Pengen banget gitu ya, pengen banget gitu. Dan terus udah gitu datang ke sana ternyata yang ada disuruh jadi agent asuransi. Padahal judulnya adalah dulu rekrutmen. Jadi penting banget kita harus research dulu nih yang kita mau coba apply, lamaran-lamaran yang terpampang ada di Jobstreet, ada di LinkedIn segala macam itu tuh benar atau enggak. Perusahaannya tuh perusahaan yang beneran juga ada apa enggak gitu. Jangan sampai mereka cuman pakai catut nama tertentu padahal sebenarnya bukan itu gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah ya asal kemampuan. Kalau kita tahu kita mau coba apply ke perusahaan yang besar nih, sekarang kayak apa sih, Astra Internasional misalnya gitu, Indomobil Finance misalnya gitu, atau ya banyak lah gitu ya. Yang perlu diasah duluan adalah ya gimana caranya supaya kita bisa masuk dan sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Jangan sampai kita mau coba ke perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya, tapi kitanya sendiri juga nggak mempersiapkan diri, ya pasti akan kalah sih dengan banyak saingan. Oke, itu kan ketika kita persiapan untuk masuk dunia kerja ya, pasti kan itu secara tadi mental dan riset dan asas kemampuan juga. Tapi kalau untuk masuk dunia kerja itu secara dokumennya ada yang perlu dipersiapkan nggak, Keja? Yang pasti saya bisa bilang CV kita itu adalah representatifnya kita, sama seperti kita datang ketemu dengan recruiter atau ketika kita misalkan diundang interview kita datang, CV kita tuh seperti kita datang ketemu sama si recruiter. Jadi bagaimana kita bisa dinilai atau dibaca dalam tanda kutip dengan baik oleh si company, oleh si recruiternya, maka tentu yang kita harus siapin adalah data-data yang menunjukkan bahwa ini loh kita, gitu. Ini loh background kita, ini loh yang kita mampu, ini yang kita bisa offer untuk si company untuk bisa hire kita. Jadi beberapa dokumen-dokumen penting udah pasti CV gitu ya, yang mencakup data diri kita, histori atau riwayat pendidikan kita. Kalau kita memang pernah punya pengalaman bekerja, tentu itu harus dimasukin juga. Kemudian data-data pendukung lainnya. Kita lulusan mana, udah lulus atau belum, ijazah, transkrip nilai gitu ya, itu udah pasti harus diberikan. Beberapa dokumen dari beberapa perusahaan pasti punya ketentuan yang berbeda-beda juga nih Mas Bowo. Ada yang menyertakan misalnya SKCK gitu ya, ada yang juga misalnya minta dokumen-dokumen pendukung seperti portfolio kalau misalnya kita apply-nya untuk desain. Jadi ya pasti ada beberapa dokumen, tapi yang pasti CV, kemudian ijazah dan transkrip itu adalah mandatorinya sih. Oke, nah tadi Kak Chen tuh bilang ada beberapa dokumen yang tergantung perusahaannya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ada beberapa perusahaan juga yang terkadang mereka minta cover letter. Nah, apa sih bedanya CV sama cover letter itu Kak Chen? Data pribadi kita ya, yang merangkum kita tuh data dirinya, tempat tanggal lahir, kemudian kita pernah sekolah di mana, kuliah di mana, kemudian pernah kerja di mana.
Nah, kalau cover letter itu adalah kayak kita memperkenalkan diri. Kita tahu dari mana lowongan ini gitu ya. Seperti kita salam gitu. Kayak kita masuk ke rumah orang, kan biasanya kita salam ya, assalamualaikum gitu kan ya Mas Bowo. Nah, itu seperti itu. Jadi kita menunjukkan CV kita, data pribadi ini ke siapa, kemudian kita tahu dari mana informasi itu, dan kita berniat untuk apply posisi apa. Nah, itu semuanya ada di cover letter. Jadi itu seperti salam aja gitu ya, dan itu juga harus dimasukkan karena kalau enggak jadinya ini mau kemana, mau ngapain gitu. Oke, jadi cover letter itu lebih kayak ke bridging sebelum kita masuk ke CV gitu ya. Jadi kayak kita pengen apply di bagian apa, terus kita tahu lowongannya dari mana gitu ya, Kak Ica ya. Oke, nah ketika kita sudah mempersiapkan semua dokumen untuk bisa memperoleh suatu lowongan kerja dari suatu perusahaan, kemudian CV itu diterima oleh recruiter, kemudian di sisi recruiter nih Kak Ica, kan pengalaman Kak Ica dari recruiter kan dari 10 tahun yang lalu ya itu. Apa sih yang dilihat dari seorang recruiter dari CV yang dikirim-kirim sama kandidat itu? Sebuah studi sebenarnya, saya lihat sebuah studi itu menampilkan bahwa seorang rekruter itu biasanya menghabiskan rata-rata waktu itu 6 detik untuk screening. 6 detik? 6 detik. Jadi sebenarnya kita sebagai rekruter tuh nggak mungkin kita baca semuanya gitu ya. Apalagi CV orang tuh ada yang berlembar-lembar, ada yang cuma 1 lembar, ada yang berlembar-lembar. Nah, gimana caranya kita tahu ini oke atau enggak? Sebuah studi itu menyatakan 6 detik kita perlu untuk screening. Nah, sebenarnya kita nggak semuanya kita lihat, tapi hanya ada beberapa poin. Ada 3 poin besar sebenarnya yang dilihat oleh seorang rekruter. Yang pasti namanya, kemudian riwayat pekerjaannya, gitu ya, baik yang current maupun yang sebelumnya, sama satu lagi adalah pendidikan. Gitu. Jadi dia namanya siapa, gitu ya. Terus jelas kita pasti akan baca tentang lahirnya, gitu ya, tahun lahirnya, kemudian dia pernah kerja jadi ini, di posisi ini, tahun segini, perusahaan ini. Habis itu pendidikan. Gitu. Jadi ya itu pasti screening pertama kita, dan itu hanya butuh 6 detik sebenarnya sebuah studi. Gitu. Oke, terus kalau misalkan personal information ini kan banyak nih teman-teman yang menulis personal information itu beda-beda nih Kak Ica. Kalau personal information itu sampai sebatas mana sih yang dilihat sama recruiter gitu? Apakah kayak tinggi badan, berat badan juga dilihat nggak sih sama recruiter di situ? Ya, setiap posisi yang kita pasang itu kan biasanya kita akan menampilkan juga kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, beberapa kualifikasi, hampir sebagian besar kualifikasi sebenarnya kita bahkan nggak perlu tahu tentang tinggi badan, gitu ya, berat badan, gitu, kecuali memang kita untuk posisi-posisi frontliner nih, itu mungkin perlu dilihat. Tapi biasanya kita akan melihat secara package penampilannya itu ketika kita interview. Tapi pada saat dapat CV-nya, yang biasanya kita lihat pertama kali itu sebenarnya cuma nama, tahun lahir gitu ya, karena kan kita perlu tahu ini masuk kualifikasinya atau enggak. Kemudian pendidikannya, dia lulusan mana, IPK-nya berapa gitu ya. Dan kalau memang ada pernah atau bekerja, riwayat pekerjaannya itu yang kita lihat. Yang lainnya sih kayak misalnya alamat itu ya, tinggi badan, kemudian status menikah segala macam, itu adalah filter berikutnya yang kita lihat kalau memang kayaknya cocok nih. Nah, kalau kita mau mendalami itu baru kita baca. Oke. Nah, tadi kita sempat nyebut portofolio juga nih. Kalau misalkan kita punya portofolio itu boleh disubmit juga ke recruiter. Nah, sebenarnya penyajian portofolio yang baik itu tuh dan bisa dilihat sama recruiter tuh kayak gimana sih? Apalagi kan kalau misalkan teman-teman yang dari komunikasi misalnya mereka punya pengalaman menulis dan banyak apakah semua tulisan harus masuk dalam satu portofolio atau gimana sih menyajikannya biar portofolio itu juga dilihat nih sama recruiter? Oke, portofolio itu kan sebenarnya menampilkan hasil karya yang sudah pernah kita buat ya. Jadi yang pertama pasti tampilkan yang terbaik dulu dari semua karya yang teman-teman udah pernah bikin. Tampilkan yang 1-2 yang paling terbaik, karena kita sebagai recruiter nggak mungkin kita bacain satu-satu, kita nggak mungkin lihatin satu-satu, apalagi keterbatasan waktu dan sebagainya. Jadi tampilkan yang terbaik dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau apply gitu ya,
berangkat dari desain dan sedang pengen coba apply ke dunia-dunia kreatif, tentu yang harus ditampilkan adalah 1-2 karya yang menurut teman-teman tuh membanggakan dan relevan dengan company yang kualifikasi yang sedang dicari. Karena nggak mungkin kayak misalnya kita mau coba apply ke dunia kreatif gitu ya, yang dicari adalah sebenarnya seorang desainer nih, desainer iklan gitu ya. Nggak mungkin yang kita tampilkan adalah karya kita ketika kita membuat atau menulis lirik lagu misalnya. Itu kan nggak relevan sama sekali. Jadi yang pasti cari 1-2 karya yang memang betul-betul relevan dengan posisi yang sedang teman-teman cari. Oke, berarti intinya portfolio itu sebenarnya mendukung CV itu tadi ya untuk melamar di posisi tertentu ya. Oke, nah kalau mengenai persyaratan nih, kalau persyaratan itu kan kadang recruiter itu pasang iklan lowongan itu kan banyak nih requirement dari mulai umur apa itu, saya kan kayak kemampuan bahasa Inggris dan lain-lain itu kan banyak ya. Di mata seorang recruiter, apakah semua kualifikasi itu harus dimiliki oleh semua kandidat atau gimana? Jadi biar kita sebagai pelamar kerja juga pede nih, wah kualifikasinya 10, ternyata gue cuma punya sekitar 7 atau 8, itu tetap boleh atau gimana? Ya, semua kualifikasi yang kita tampilkan di dalam sebuah loker itu sebenarnya adalah kualifikasi yang kita memang perlukan untuk posisi atau jabatan itu. Jadi memang sebenarnya kualifikasi yang dituliskan dalam loker itu bisa membantu teman-teman juga untuk berkaca diri. Kira-kira kalau kita apply ke posisi itu, kita akan bisa nggak ya, serta nggak ya mengerjakan posisi itu, karena itu menjadi panduan bahwa pekerjaan itu akan membutuhkan beberapa hal, sehingga kita juga perlu sambil berkaca diri nih, kalau kualifikasinya banyak, kira-kira sebagian besarnya itu kita punya apa enggak. Kalau misalkan dari 10 kualifikasi kita ternyata cuma fitnya 2 nih, nah apakah kita sendiri cukup pede untuk coba apply lah gitu ya, karena ternyata posisi itu tuh butuhnya tuh nggak cuma 2 tapi ada banyak hal. Nah jadi memang perlu dilihat kualifikasi karena jangan sampai juga jadinya teman-teman membuang waktu, karena bisa jadi tidak akan dilihat oleh recruiternya gitu sih. Oke. Kalau ini kalau misalkan lihat dari materinya yang ditampilkan di slide ini kan ada apa nih kayak cara membuat CV ya? Nah ini panduan-panduan buat ya. sebenarnya. Bisa dijelasin mungkin ke teman-teman apa di sini? Jadi dari banyak hal sebenarnya bagaimana cara membuat CV yang tepat dan menarik gitu ya. Ini kita coba rangkumkan sebenarnya ada 4. Jadi selain dari data pribadi, kemudian pengalaman kerja, pendidikan dan sebagainya, memang kita perlu juga mencantumkan achievement gitu, achievement yang kita sudah lakukan. Tapi achievement ini juga harus sesuai dengan job yang kita coba apply. Jangan sampai ternyata berbeda ya, kayak misalnya tadi dia web designer misalnya gitu, tapi ternyata achievement yang kita punya adalah lomba menyanyi gitu, kan beda banget nih, jauh banget nih. Jadi list down semua achievement yang teman-teman punya, tapi yang memang berkaitan dengan posisi yang teman-teman mau coba apply gitu. Kemudian skill-skill yang dipunya itu, kalau tadi achievement, sekarang adalah skillnya. Karena penting juga untuk recruiter tahu bahwa kalian tuh punya nggak sih skill yang kita perlukan. Apalagi kalau misalkan kita masuk dunia IT nih, kan harus tahu tentang mengerti tentang Oracle misalnya gitu. Kalau teman-teman nggak punya pengalaman itu atau punya ilmu itu, lebih baik di skill juga. Jadi teman-teman akan punya highlight gitu bahwa oh ternyata si kandidat ini tuh ternyata sesuai dengan yang kita perlukan ya gitu. Kemudian jangan typo, itu udah pasti sih, karena ini sebenarnya simple tapi typo itu tuh kayak mengganggu gitu ya Mas Bo. Jadi kita tuh ada bercandaan gini ya di recruiter, kalau typo itu tuh sama dengan penampilan kita waktu ketemu. Kalau typo itu bisa jadi kayak misalnya lipstiknya mencong gitu, atau pakai alis tapi tinggi banget sebelah gitu. Jadi typo itu tuh seperti itu kalau kita ketemu sama orangnya. Jadi lebih baik pastikan dicek lagi, jangan sampai ada typo.
gitu. Karena bisa jadi ketika kita typo gitu ya, recruiter akan bilang, oh ini nggak terlalu detail nih orangnya nih, gitu ya. Dia nggak ngecek dulu hasil kerjanya sebelum disubmit dan sebagainya. Kemudian pastikan CV yang kita buat itu adalah simple, cukup clear, simple, nggak terlalu banyak distraction gitu. Walaupun mungkin juga harus diperhatikan ya, karena kalau teman-teman coba apply ke dunia kerja yang konvensional seperti perbankan atau jasa pembiayaan keuangan segala macam, itu memang biasanya kita nggak perlu teman-teman apply dengan CV yang gambarnya di mana-mana tuh. Tapi kalau teman-teman coba apply ke dunia kreatif gitu ya, ya teman-teman justru harus sekalian menampilkan bahwa ini ada loh sisi kreatifnya, karena dunia kerjanya pasti berbeda gitu. Gue juga bisa desain loh, buktinya CV gue desain sendiri nih gitu. Kalau dari segi bahasa nih Keca, lebih prefer kandidat itu baca CV yang pakai bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia aja tapi asal baik dan benar, itu cukup gimana? Sebenarnya bahasa itu bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia gitu ya. Cuman kalau sekarang memang kita mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya ATS, Applicant Tracking System. Jadi itu adalah sistem yang membantu recruiter untuk screening. Jadi kita nggak perlu lagi tuh dengan mata manual kita screening CV. Tapi teman-teman tinggal bisa langsung upload CV-nya, terus nanti akan ada sistem yang ngebaca. Nah biasanya sistem itu lebih familiar dengan bahasa Inggris. Jadi kalau memang teman-teman nggak tahu nih nanti perusahaannya akan menggunakan ATS atau masih menggunakan recruiter yang manual, jadi memang biasanya kita dorong untuk pakai bahasa Inggris supaya nanti kalau misalkan menggunakan ATS itu akan bisa terbaca. Karena kalau misalkan nggak terbaca, dianggapnya teman-teman tidak akan mempunyai kualifikasi. Nah terus nih kita masuk ke pengalaman Keca sebagai recruiter di sebelumnya juga di bank dan sekarang di Indobuilder Finance. Kalau untuk proses rekrutmen itu secara generalnya tuh apa aja sih Keca? Jadi mulai dari nih ketika CV masuk, kandidatnya nih, terus apa aja sih proses rekrutmennya sampai dia bisa diterima nih untuk memenuhi posisi itu, apa aja prosesnya? Proses rekrutmen itu terdiri dari beberapa seleksi teman-teman ya. Jadi bahkan di awal ketika teman-teman drop CV itu kita sudah melakukan seleksi yang pertama, yaitu kualifikasi administrasi. Usianya masuk atau enggak. Kemudian tadi skillnya dia cocok sama yang kita butuhin atau enggak. Itu seleksi administrasi yang pertama. Kemudian masuk berikutnya pasti akan ada yang namanya assessment atau psikotes. Jadi teman-teman akan dilihat potensinya secara IQ, kemudian hal-hal lain yang memang sifatnya adalah potensial, dan itu bisa dilihat dari psikotes. Kemudian dari psikotes masuk, kita akan teruskan untuk interview atau wawancara. Nah, wawancara itu biasanya dilakukan oleh dua pihak. Jadi dari sisi HR-nya, dari recruiter-nya, dan juga dari sisi user-nya. Nah, setelah selesai interview, beberapa fungsi gitu ya, atau beberapa posisi memang kita tambahkan juga dengan technical test, Mas Bo. Jadi seperti misalkan di IT gitu ya, kemudian di accounting itu memang kita tambahkan dengan technical test. Kenapa? Karena di posisi-posisi itu memang butuh satu skill tertentu yang hanya bisa dibuktikan oleh tes itu, gitu ya, cara bikin jurnal misalnya, gitu. Nah, jadi memang ada beberapa posisi yang kita tambahkan juga dengan technical test. Kemudian setelah itu pasti adalah, kalau tadi kita udah lihat secara potensi dan kapasitasnya, kita akan lihat secara fisiknya, yaitu dari medical check up. Nah, baru deh setelah itu offering medical check up, baru setelah itu baru kita join. Jadi interview itu ada interview user, ada interview HR juga. Sebenarnya pada interview HR itu apa sih yang dilihat, apa sih yang ditanyain? Sebenarnya kalau mungkin kayak beberapa kali, atau saya juga pernah merasa nih kayak interview HR tapi ditanya yang di CV juga nih, kayak emang lo nggak bisa baca CV gue gitu. Sebenarnya apa sih yang dilihat gitu dari interview HR itu, apa sih yang digali dari seorang kandidat? Jadi sebenarnya HR dan user itu punya tugas yang berbeda, Mas Bowo dan teman-teman. Jadi kalau dari sisi HR itu kita memang melihat sesuatu yang pasti tidak dilihat atau belum tentu dilihat oleh user. Misalnya bagaimana dia
meraih keberhasilan misalnya gitu, atau ketika dia harus mengambil satu keputusan tertentu, kira-kira dia akan ambil action apa ya gitu. Atau misalnya ketika dia menghadapi satu masalah, kira-kira dia akan menyelesaikannya seperti apa. Jadi itu lebih ke hal-hal yang memang kita sebutnya seperti kompetensi atau skill yang dibutuhkan dari si pekerjaan tersebut. Nah, kalau user hanya melihat dari sisi teknisnya, misalnya dia dari dunia marketing, gitu. Pernah nggak, punya nggak pengalaman untuk berrelasi nih, misalnya ketemu dengan rekanan tertentu. Nah, itu yang lebih berkaitan dengan teknisnya pekerjaan itu. Jadi kalau dari HR itu melihat dari sesuatu yang lebih ke potensi diri atau kapasitas diri sih. Walaupun memang pertanyaan-pertanyaannya jadinya nanyanya yang ada di CV ya. Di CV gitu ya, dan pertanyaan biasanya kan pertanyaan-pertanyaan kayak yang biasa ditanyain juga gitu ya. Oke. Nah, ini masalah pede atau nggak pede nih Kak Ica. Jadi kan kadang ada kita melihat banyak sekarang yang di industri itu dia background pendidikannya apa, kemudian dia berprofesi sebagai apa. Itu sebenarnya gimana di mata recruiter sendiri atau di mata user sendiri, itu oke kah untuk yang backgroundnya berbeda dengan dari profesi berbeda, itu apa sih yang dilihat lagi gitu dari seorang kandidat? Oke. Biasanya berarti itu kalau sudah pengalamannya udah agak panjang biasanya ya. Nah, di dunia sekarang ini menurut saya agak lumrah ya Mas Bowo, teman-teman. Jadi hari ini kita kuliahnya apa, tapi ternyata kita berkarirnya di dunia apa gitu. Karena apalagi zaman sekarang perusahaan tuh banyak sekali yang buka yang namanya manajemen training. Jadi open dari posisi apapun, dari pendidikan apapun, kemudian dia akan dididik sesuai dengan bisnis prosesnya perusahaan itu, sehingga dia bisa berkarir yang beda banget nih, jauh banget nih sama background pendidikannya dia. Dan menurut kita sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita perlu gali lagi dari interview dan dari psikotes yang ada gitu. Sebenarnya ketika dia backgroundnya apa, pendidikannya apa, kemudian kerjanya jadi apa gitu ya, itu kita perlu mengkonfirmasi sebenarnya. Ketika dia menjabat posisi tersebut, dia mumpuni nggak ya gitu, dia perform nggak ya gitu. Jangan sampai dia cuma ayo deh yang penting coba aja gitu. Kalau ya dia cuma coba, ya itu udah pasti nggak masuk sesuai kualifikasi gitu. Nah, makanya kalau kita melihat beberapa kandidat yang punya pengalaman yang berbeda dengan background history atau pendidikannya, itu biasanya kita harus konfirmasi kembali sih. Apakah memang dia betul-betul pengen berkarir karena memang dibentuknya pada saat awal pekerjaannya seperti itu. Oke, tadi kita sempat menyinggung soal training ya, Kak Ica ya, manajemen training itu dari tadi yang misalkan backgroundnya beda, itu di train untuk bisa jadi memenuhi posisi tertentu ya. Nah itu biasanya kalau di UV, di Indomobil Finance itu kerjanya Mas Ardi. Nah kita ke Mas Ardi sekarang nih. Ya. Mas Ardi, gimana nih kalau untuk di Indomobil Finance sendiri, apa aja sih biasanya yang dilihat dari seorang kandidat itu, Mas Ardi? Untuk MDP ya? Iya, karena kan tadi kan kita bicara soal MD ya. Nah, mungkin kalau di Indomobil Finance namanya apa? Ada development program sendiri ya? Kalau yang dari luar namanya MDP. MDP ya. Oke, nah itu apa sih yang dilihat dari kandidat itu, Mas Ardi? Sebenarnya sih basic ya, dalam arti karena MDP itu biasanya dibuka untuk semua jurusan, nggak spesifik. Misalkan kayak Mas Wan kan IT ya, MDP nggak seperti itu. Jadi kita lebih melihat yang sifatnya soft skill ya. Tadi mungkin Kak Ica udah sebut ya. Jadi lebih ke kemauan untuk berprestasi, kemudian rasa ingin tahu dan seterusnya. Jadi yang sifatnya hard skill itu nggak terlalu jadi concern buat kita. Gitu sih Mas Bowo. Oke, jadi intinya kalau misalkan background pendidikannya berbeda dengan posisi yang akan di-apply, itu intinya kita harus kuatin itu di soft skill-nya ya. Iya sih, karena ya? di MBB boleh sedikit cerita macam-macam banget nih ya. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari accounting, ada yang dari meteorologi pun ada, teknik fisika pun ada. Jadi saya tuh melihat beberapa perubahan karakter orang ya
dari yang biasanya di belakang meja counting gitu, ketika masuk ke program semacam MVP setelah 1 tahun pendidikan, dia jadi orang yang beda gitu, Mas Bowo. Bisa lebih pede, bisa lebih ngomong di depan orang dan seterusnya. Jadi nggak jadi soal sih menurut saya ya. Oke, jadi soal ya, oke. Nah, buat tadi nih Mas Ardi, kalau misalkan buat teman-teman yang tadi ya, misalkan dia pengen apply yang beda dengan jurusannya nih, kenapa sih dia mempertimbangkan untuk memilih berkarir di INVI itu apa sih? Kenapa kira-kira dia harus pilihnya MVP-nya INVI gitu? Yang basic ya tadi ya, karena kita lebih ngelihat ke softnya. Dalam arti kami percaya bahwa dari major apapun ketika masuk ke program kami akan bekali itu sampai dia siap di posisi yang dia tuju, dan itu sudah terjadi berulang kali. Jadi yang pasti kami ada programnya dan sudah terbukti itu ya Mas Bowo ya. Jadi buat eksplorasi ini cocok banget sih ya, karena ya mungkin tadi ya Kak Ica, ketika kita milih jurusan juga kita kadang belum yakin ya. Gak tahu sih, kalau saya dulu di semester 4, semester 5 itu kan kadang ragu ya kita, ini beneran gak sih jurusan saya gitu. Nah, program-program semacam ini terutama di INVI seharusnya jadi alternatif ya bagi orang-orang yang pengen eksplor sih. Saya bukan bilang salah jurusan ya, pengen eksplor ya. Itu mungkin Mas Bowo. Oke, berarti di INVI sendiri itu setiap karyawan yang masuk ke dalam INVI itu jadi karyawan itu bisa mendapatkan fasilitas untuk pelatihan gitu ya. Jadi dia bisa mengeksplor ya. Walaupun tadi misalnya kayak jurusannya mungkin tidak populer atau mungkin menurut mereka salah jurusan, itu bisa diarahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga keinginan mereka gitu ya. Menurut saya sih ya Mas Bowo, mungkin, tapi ya jangan dibikinnya gak ada yang linear gitu ya. Kayak Mas Fran sini kan juga pasti pernah ikut training yang di bidangnya, tapi ada juga yang mungkin dia tidak di bidangnya gitu ya, tapi bisa juga. Contohnya mungkin saya sendiri gitu ya, kebetulan saya psikologi. Setahu saya memang anak psikologi ya, saya boleh belajar beberapa course untuk pengolahan data ya. Menurut saya itu agak linear dengan jurusan saya, tapi dengan di INVI saya berusaha difasilitasi, dan yang paling penting ada wadahnya sih Mas Bowo. Ada kesempatan untuk ya secara daily ya, kalau kita ikut course doang tapi ternyata nggak dipakai sehari-hari ya nggak akan kepake ya, dan di INVI itu ada kesempatan untuk itu. Intinya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu ya. Iya. Oke. Nah, Mas Ardi tadi kan kita lihat nih dari experience Mas Ardi itu kan masuk dari sekitar 7 tahun yang lalu ya Mas Ardi ya. Itu boleh disampaikan nggak sih ke teman-teman semua jenjang karir nih, kan kita dari 7 tahun itu pasti ada dong peningkatan karir ya Mas Ardi. Boleh tahu nggak secara general itu jenjang karir di INVI itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, berarti mungkin lebih ke level ya. Iya, Mas levelnya. Bowo ya. Oke. Jadi kalau yang pertama sih ya pasti level staff ya. Nah, cuma di INVI ini unik, di atas staff dia itu nggak langsung supervisor, tapi ada koordinator ya. Nah, setelah di koordinator ada supervisor, kemudian di atasnya ada assistant manager, di atasnya lagi ada manager, di atasnya lagi ada deputy general manager, GM, dan seterusnya sampai ke level direktur ya. Mungkin secara level seperti itu sih masuk ya. Tapi kalau untuk misalnya tadi nih masuk sebagai staff atau di tengah-tengah sebagai koordinator, itu berarti semuanya itu mempunyai peluang untuk punya karir berarti ya? Kalau kesempatan sama ya Mas. Sama ya? Pasti sama sih. Nah, itu apa aja sih yang dilihat dari tim developmentnya INVI, Learning and Development, ketika karyawan ini udah cocok nih untuk bisa dipromosi dari satu level ke level yang lebih atas lagi? Apa sih yang dilihat dari tim development, Learning and Development? Yang pertama mungkin pasti kontribusi ya Mas Bowo. Ada macam-macam orang ya, dia punya skill, dia punya mungkin pinter ya dari sisi teknis lah. Tapi kalau bagi perusahaan dirasa minim kontribusinya,
iya itu jadi sebuah kekurangan sih menurut saya. Jadi kontribusi itu sangat penting sih. Orang ini atau karyawan ini sudah memberikan apa bagi perusahaan. Saya kira ini berlaku tidak hanya di Indomobil Finance, tapi di all company ya. Jadi ya apa yang sudah kita berikan itu jadi tolak ukur, dan itu kadang juga yang akhirnya harus kita jadikan prioritas ya. Maksudnya dalam arti ya kita bekerja, ya kita berikan kontribusi yang kita bisa. Mungkin yang dilihat dari development sih itu ya. Di sisi lain ya ada ya pasti pengukuran performance, KPI dan seterusnya. Tapi ya KPI dan performance itu kan hasil dari sebuah kontribusi kita ya. Bukan berarti kita ngajar KPI, tapi ya ujungnya ke kontribusi. Ya menurut saya sih gitu ya, Mas Bowo. Oke, kalau secara skill, selain tadi kan kontribusi itu kan lebih ke hard skill ya. Jadi kan sesuai dengan job desk kita, apakah sudah memenuhi job desk apa enggak gitu kan. Tapi secara soft skillnya apa sih? Karena kan biasanya kalau promosi itu kan nanti kan tanggung jawabnya lebih besar, kemudian bisa jadi kita bisa memimpin beberapa orang di bawah kita. Nah itu soft skill yang dibutuhin apa aja sih? Ya kalau soft skill pasti ya. Pertama itu kan kalau kita ngomong leadership, mungkin leadership yang pertama kan mimpin diri kita sendiri ya. Dalam arti ya berarti inisiatif orang itu kayak gimana sih? Ya kemauan berprestasi. Mungkin dua hal itu jadi hal yang penting ya. Mungkin nanti Mas Pran bisa ditanya nih, ya kan? Inisiatif Mas Pran bikin sebuah program menjawab kebutuhan perusahaan. Saya kira itu akan jadi penilaian tersendiri oleh usernya Mas Pran ya. Di samping itu memang leadership penting, tetapi itu kan bisa dikembangkan ya. Maksudnya di level staff mungkin kita tidak perlu mimpin siapa-siapa, tapi ketika kita udah masuk ke level koordinator atau supervisor, kita harus pimpin orang kan, dan itu juga satu penilaian tersendiri ya. Tapi bukan berarti yang nggak bisa leadership nggak bisa dipelajarin sih. Oke, nah ada contohnya Mas Frans nih. Nah, dulu ketika Mas Frans itu promosi, Mas Ardi, apa sih yang dilihat dari Mas Frans dari LND Mas Ardi? Mas Frans itu seperti apa sih memang skill yang dia punya, terus kontribusi seperti apa? Apa sih yang ini contoh konkret ya? Kalau tadi misalkan Mas Ardi nyebutnya kayak kontribusi ini. Nah, kalau contohnya di Mas Frans nih, apa sih yang dilihat dari posisinya Mas Frans waktu itu yang akhirnya Mas Frans ini cocok untuk kita promosiin dia untuk bisa posisi yang lebih tinggi lagi? Yang jelas sih dari apa yang saya sebutin tadi ya, Mas Frans ini masuk semua lah Mas Bowo ya. Dari kontribusinya jelas ya, dari penilaian performa maupun KPI. Tapi dalam proses dia menjalani promosi ya, saya lihat Mas Frans menjawab apa yang menjadi kebutuhan perusahaan sih. Dan bukan berarti ketika saya ingat sih Mas Frans itu proyeknya apa ya, intinya dia bikin aplikasi terkait dengan ya ada salah satu dokumen di IMVI gitu ya. Bukan berarti selama bikin aplikasi dia nggak ada kendala sih. Dia harus make sure ke user A, user B, user D dan seterusnya. Tapi dia coba jalan itu sampai pada akhirnya ya selesai proyeknya. Mungkin album itu juga penting ya, kerja keras terus tough gitu ya. Jadi kalau ada kendala nggak nyerah dulu. Nah Mas Frans menurut saya sih kemarin kelihatan banget sih itunya. Akhirnya bisa dari staff di develop jadi koordinator dan di level lagi sampai supervisor terakhir ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk dan ini nggak berhenti loh Mas Bowo. Apa sih? Jadi kan nextnya ke level yang lebih tinggi kan? Bisa. Iya kan? Dia nanti lagi apakah memenuhi tadi ya kontribusinya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan skill-skillnya apa memenuhi kalau dia Mas Ardi ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk program pengembangan karyawan sendiri di IMVI nih Mas Ardi, apa aja sih, ada apa aja sih program pengembangan karyawan itu? Development programnya tuh ada apa aja? Yang jelas yang paling sering teman-teman dengar mungkin ya training ya pasti. Jadi setiap karyawan punya budget dan punya alokasi. Kebetulan saya di departemen L&D ya ada alokasinya sih masing-masing karyawan, dan mungkin ditarik sedikit ke OD. Jadi setiap posisi itu sudah ada matriksnya ya, teman-teman harus ikut training apa, kemudian harus di level apa.
Itu untuk secara konsepnya sudah seperti itu ya Mas Bowo. Tapi kalau program pengembangan memang kita cukup banyak variasi untuk teman-teman di branch, karena tadi mungkin kayak karyawan kita lebih banyak di branch, itu kami udah siapkan kayak semacam, nah mungkin teman-teman bisa lihat di slide itu ya. Jadi kami siapkan learning path, kelihatan bisa disebut aja pesan. ya, jadi intinya di setiap level itu kami udah siapin jalur ya atau jembatan. Jadi teman-teman di cabang ini nggak kalah juga sama yang di kantor pusat, mulai dari level staff naik ke koordinator sampai ke level kepala cabang dan kepala area. Itu sebenarnya sudah disiapin semua ya, harus ngapain aja. Kalau untuk yang di kantor pusat ya tadi mungkin lebih banyak ke training, kemudian ke project assignment dan mungkin sertifikasi ya. Paling itu sih Mas Boy ya. Ya itu sih. Ya. Jadi untuk setiap kenaikan levelnya itu ada program pengembangan sendiri ya, termasuk tadi untuk kepala cabang pun kita punya kayak namanya branch head development program gitu ya. Selain itu juga ada apa lagi? Ada BHDP, ada jadi branch head development program itu untuk jadi kepala cabang ya Mas Bowo ya. Kalau untuk yang koordinator kita sebut namanya CDP, koordinator development program. Kalau untuk yang kepala cabang ke kepala area AHDP ya, area head development program. Tapi kalau untuk yang pusat ya memang kita sertakan namanya ada semacam project, sepertinya sih special project assignment gitu ya. Nah itu tadi yang saya cerita itu, Mas Fran bikin aplikasi itu ya di proses promosi itu. Oke, biasanya untuk proses promosi itu dari satu level ke level yang lebih tinggi itu butuh waktu berapa lama? Mulai dari mungkin assessment sampai dengan dia ditetapkan untuk bisa mengisi posisi yang lebih tinggi itu berapa lama prosesnya biasanya? Sebenarnya sih nggak lama ya. Efektifnya berapa ya Mas Frans ya? Paling nggak sampai 6 bulan ya. Sebenarnya efektifnya 4 bulan tuh udah bisa promote. Kalau dihitung 1 minggu dan segala macam ya 6 bulan lah gitu. Oke, nah kita sekarang ke Mas Fran nih sebagai hasil development programnya Mas Ardi tadi nih. Mas Fran, pengen tahu dulu dong, kan tadi lihat experience-nya itu mulai dari intern ya sampai dengan supervisor sekarang dalam kurun waktu 7 tahun. Apa sih yang bikin Mas Fran dulu itu tertarik untuk milih IV gitu? Oke, berarti ini awal saya kenal IV ya dulu. Iya. Oke, saya kan pertama kali itu kan intern, berarti itu kan masih kuliah ya Mas ya. Jadi dulu itu di kampus saya itu ada program namanya Triple One, yaitu 3 tahun kita kuliah, 1 tahun itu magang. Nah, waktu itu IV salah satu yang membuka lowongan untuk buka jadi ada internshipnya. Nah, waktu itu saya nggak tahu IV itu apa. Karena kan Indomobil Finance saya nggak tahu, tapi saya tahu adalah Indomobil. Indomobil terkenal, pasti grup-grup Indo banyak kan, Indomaret, Indogrosir, apa segala macam. Saya tahu ini pasti Salim Group dan Indomobil. Saya kan suka otomotif, berarti saya tahu oh ini pasti jualan mobil. Pikiran saya waktu itu adalah Indomobil Finance adalah perusahaan yang menjual mobil. Karena dulu itu kita untuk meriset suatu perusahaan itu kan agak susah ya, kayak sekarang ada Google dan segala macam. Dulu itu kan kita harus riset sendiri. Kalau dulu pihak kampus cuma kasih ini ada lowongan ini mau daftar atau enggak gitu. Nah saya waktu itu cari Indomobil Finance itu apa, keluarnya waktu itu cuma Indomobil loh, itu saya tahunya itu jualan mobil, grupnya ada Nissan, Datsun, terus ada VW segala macam. Oh yaudah saya apply nih akhirnya di situ. Ternyata pas saya masuk adalah sebuah perusahaan pembiayaan, jasa pembiayaan. Jadi gitu sih Mas Bowo. Jadi beruntung sih kalau sekarang ini ada program seperti ini, jadi kita memperkenalkan perusahaan-perusahaan itu ke teman-teman mahasiswa ataupun alumni, jadi mereka tahu, oh ada knowledge nih, oh ini perusahaan apa sih, jadi kita nggak salah pilih sesuai kata Bu Ica tadi, kita nggak masuk ke perusahaan bodoh ya udah gitu benar. Jadi kita tahu nih, oh perusahaan ini, oh Bonafit, oke, udah lama dari tahun 93, jadi sih gitu. Jadi saya tahunya waktu itu dari waktu itu kampus saya, gitu Mas Bowo. Oke, nah boleh ceritain nggak ke teman-teman di sini tuh
apa aja sih project-project yang udah Mas Pras bikin sampai akhirnya dilirik nih sama tim development sebagai kontribusinya tadi nih, sehingga bisa dipromosikan untuk bisa ke posisi yang lebih tinggi. Projectnya apa aja ya? Wah, kalau dibilang project banyak ya, ini sih udah banyak banget karena Jangan sombong dikit dong. Oke, salah satunya tadi dijelasin oleh Mas Bowo, Invi Easy for You itu adalah hasil dari tim saya nggak bilang dari saya, tapi tim saya itu salah satunya Easy for You. Terus ada banyak, sekarang kita ada aplikasi-aplikasi untuk internal, eksternal, itu salah satunya juga buatan dari tim saya. Jadi kalau ditanya achievementnya apa aja dalam project itu udah cukup banyak. Mungkin Mas Ardi juga tadi tahu ada project untuk development saya kayak gimana, itu salah satu juga yang sedang lagi dikembangkan sekarang. Jadi banyak sih Mas, kalau mau di listin tuh banyak aplikasi. Oke, secara background pendidikan nih Mas Pras, background pendidikannya Mas Pras itu sesuai nggak sih dengan profesi yang sekarang? Oke, kalau saya sesuai, karena saya waktu kuliah itu kan computer science, IT, pas masuk kerja juga itu IT, jadi masih linear. Oke, berarti ketika ikut program promosi dari tim Learning and Development itu ada kendala nggak? Susah nggak sih untuk, karena kan setiap promosi itu kan ada projectnya gitu, dan itu kepake nggak sih ilmu-ilmu yang dipakai selama kuliah itu di dalam bikin project itu? Oke, kalau ditanya kendala waktu bikin development ya, kita naik assessment itu pasti banyak ya teman-teman, kendala-kendalanya, mulai dari usernya, mulai dari aplikasi yang digunakan, segala macam. Tapi kalau ditanya skill yang dipakai, yang dipelajari waktu kuliah itu berguna atau enggak di dunia pekerjaan, tentu ada yang berguna, ada juga yang tidak berguna. Contohnya apa? Kalau saya dulu IT belajar ada yang namanya matematika. Ada matematika aljabar linear, kalkulus 1, kalkulus 2, matriks segala macam. Itu pas di dunia kerja kan kita tidak pakai. Betul. Tapi yang kita ambil dari ilmunya adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dari pekerjaan itu. Contohnya kalau waktu kita belajar matematika kan kita harus menyelesaikan perhitungan. Nah, kita ambil logiknya, bagaimana menyelesaikan suatu masalah di perusahaan. Misalkan kita membuat aplikasi A, B, C, D. Kita bagaimana nih cara mencapai A, mencapai B. Nah, disitulah digunakan logik berpikir kita. Tapi kalau untuk skillnya, untuk mata kuliahnya yang kita pelajari, nggak semua dipakai. Tapi pasti ada ya Mas, yang dipakai itu pasti ada. Oke, bicara soal skill nih Mas Frans, kan Mas Frans tadi dari intern, staff, koordinator, sama supervisor gitu kan. Di setiap levelnya itu ada nggak sih perbedaan skill yang dibutuhkan atau yang oke, gue waktu masih staff ternyata tuh skillnya cuma begini gitu. Tapi ketika dipromosi jadi koordinator, jadi supervisor, ada nggak sih skill-skill yang bertambah gitu, atau yang harus sebagai supervisor gue harus begini gitu, ada nggak sih perubahan itu? Oke, kalau kita lihat boleh ditampilin nggak yang oke, nah ini, jadi ini adalah matriks dari tes. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ke narasumber bisa disiapkan, nanti kita buka sesi pertanyaan, dan nanti buat penanya terbaik kita juga ada giveaway. Oke, silakan. Oke, Mas Frans. Ya, maaf saya lanjutin lagi. Oke, jadi kalau skill yang dibutuhkan dari level staff sampai ke top itu pasti berbeda ya Mas ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini matriksnya. Kalau kita masih dari bawah tim member, itu kita melaksanakan sistem yang ada pekerjaan rutin. Jadi yang dipakai apa? Hard skill kita yang dipakai di level bawah, staff kita ngomongnya ya. Kita masih menggunakan hard skill kita. Soft skill kita masih kepakainya mungkin masih 10% atau 20%. Karena kita masih mengerjakan pekerjaan rutin kita. Contohnya kalau di IT yaitu ngoding. Terus dikasih pekerjaan dari atasan, ya udah kita turuti, kita ikuti. Nah, ketika naik jadi koordinator, nah, kita bisa lihat di sini kita sudah mulai ada improvement. Improvement ini mulai kepake apa? Soft skill kita sesuai yang diinfokan oleh Mas Ardi tadi. Soft skill ada banyak, ada komunikasi, leadership, cara bekerja sama dengan tim. Nah, itu yang sulit didapatkan waktu kita kuliah, karena kuliah itu kan kalau pas mata kuliah, pas di pelajaran kan hard skill semua. Makanya pas di luar jam kuliah itu ada
UKM, ada BEM. Nah, itu sangat kepake Mas untuk kita belajar bagaimana berorganisasi dalam suatu perusahaan. Karena ketika udah naik levelnya di atas tim member, kita lebih kepake adalah soft skill kita, bagaimana kita manage suatu tim, memanage suatu perusahaan, bagaimana kita making a decision. Nah, itu yang lebih kepake soft skill kita. Naik lagi jadi supervisor, di sini sudah mulai ada, kita lihat di middle management ini kita udah ada innovation. Berarti kita lebih banyak bagaimana berpikir untuk kedepannya Mas. Bagaimana kita untuk menciptakan suatu inovasi, tapi tetap ada improvement, bagaimana untuk berkembang. Nah, ini lebih kepake di level-level atas, manajerial. Makanya kalau kita lihat semakin tinggi level seseorang, itu semakin dikit mereka melaksanakan pekerjaan rutin mereka. Contohnya kalau saya udah jarang ngoding, saya pasti kasihnya ke tim member saya. Saya lebih banyak bagaimana berdiskusi dengan user, mencari user requirement kayak gimana. Terus kita ada meeting, ada reporting, itu lebih ke soft skill kita, bagaimana kita berbicara dengan pimpinan, itu lebih kepake. Tapi kalau hard skill itu lebih ke arah bawah. Semakin tinggi kita lebih banyak menggunakan soft skill kita. Jadi itu kira-kira yang digunakan skillnya kalau untuk level dari bawah sampai atas. Oke. Mas Fran, kalau untuk tadi kan ada untuk setiap level itu kan ada promosinya ya. Jadi ketika Mas Fran diberikan kesempatan untuk promosi, waktu itu apa sih yang ada di pikiran Mas Fran, dan boleh tahu nggak sih dari setiap level ke level berikutnya itu project-projectnya itu sulit nggak sih? Oke, kalau yang dipikirkan bawah itu nggak percaya ya pasti, karena waktu itu saya itu 2015 magang, 2016 karyawan, 2018 langsung dipromosikan menjadi koordinator. Waktu itu pasti kayak nggak percaya, kok cepat banget gitu. Semua yang tim saya juga pada bilang kok cepet banget gitu. Tapi ya puji Tuhan itu ada kesempatan dari atasan yang percaya. Akhirnya saya naik. Lalu 2022 kemarin saya juga baru naik jadi supervisor, itu juga kesempatan yang sangat jarang sekali kayaknya kalau dilihat dari tim IT, karena ada banyak tim-tim yang lain juga yang lebih lama dari saya yang lebih berpengalaman, tapi saya diberi kepercayaan oleh atasan untuk naik. Nah, kalau untuk kesulitan-kesulitan pasti banyak ya Mas waktu naik itu. Tapi ya kita ikutin aja sesuai kata Mas Rafdi, ikutin aja prosesnya. Nanti juga bisa sendirilah pokoknya gitu. Tentunya ada dukungan ya dari tim HRD, dari atasan yang bantu untuk proyeknya sih. Tapi pernah gagal? Wah, pernah gagal nggak memenuhi ekspektasi user tuh pernah gagal? Pasti ada, pasti ada. Ya kalau kesuksesan mungkin bisa dilihat dari karir, tapi kalau kegagalan ini kan nggak bisa dilihat ya. Kalau kita selalu menjual kan yang baik ya. Tapi saya mau kasih tahu, dunia kerja itu nggak seindah, mungkin kalau yang teman-teman masih ada fresh grad nggak seindah itu lah pokoknya. Tapi sesuai kata Bu Ica, berarti kita harus mempersiapkan mental kita tadi. Mental kita harus dibangun ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita harus ngapain ini. Nggak selamanya kegagalan itu bakal terpuruk. Kita harus melihat kegagalan itu adalah, biasanya orang bilang keberhasilan yang tertunda. Nah, kalau kita mau menjadikan kegagalan itu keberhasilan tertunda, ya kita harus bangkit. Kita nggak boleh terpuruk terus. Pasti waktu pembuatan aplikasi saya juga pasti banyak yang kok buatnya begini sih, di komplain user, kadang nggak dipakai, aplikasinya udah dibuat lama tapi nggak dipakai. Nah, tapi ya udah, kita cepat-cepat singkirin itu, kita lihat lagi yang keberhasilan kita biar kita bisa maju terus ya Mas. Oke, tadi Mas Fran bilang kalau pernah gagal gitu, tapi kegagalan itu nggak terlihat, mungkin kan selalu yang dijual adalah keberhasilan. Kayak tadi Bu Ica bilang itu ya yang di CV yang ditampilkan itu adalah selalu keberhasilan Kak Ica ya, kayak achievement apa aja ya, kan nggak pernah ya nampilin kegagalan di dalam CV ya. Nah, mungkin Kak Ica mungkin bisa ada tips mungkin buat kita semua dan juga yang buat nonton nih, menyusun CV yang baik itu dan seperti apa sih gitu. Ada nggak sih contoh CV yang baik itu seperti apa, kemudian CV yang perlu diimprove itu seperti apa, ada nggak? Ya, mungkin Kak Ica ya. Pengalaman saya selama 12 tahun ini ngelihat CV orang, itu tuh saya bisa bilang konyol. Konyolnya adalah ketika dia tidak mencantumkan data pribadi dengan cukup jelas. Jadi mereka kasih nama, mereka kasih tempat tanggal lahir, alamat, tapi nggak ada nomor telepon Mas Bro. Jadi kita mau kontaknya kemana? Pekerjaannya, posisinya A,
tahun berapa sampai berapa, B tahun berapa sampai berapa, tapi nggak ada nama perusahaannya. Jadi kita nggak tahu dia kerjanya di mana, Mas. Ada yang sampai segitunya ya? Ada sampai segitunya. Jadi Oh, kan oke. kita gemes ya, Mas Iya, Bo ya. ah. Ini kita mau panggil di mana? Ini dia kerja di mana? Apalagi dia jabat itu posisinya bukan posisi entry level lah istilahnya gitu. Jadi adalah penting menurut saya ketika kita menuangkan data pribadi kita, kemudian riwayat pekerjaan kita atau sesuatu yang kita pengen jual lah dalam CV itu, pastiin semuanya memang sudah tercantum, tidak terlalu panjang gitu ya data-datanya, karena kita lagi nggak pengen baca buku. Rekruter tuh bukan baca buku, tapi baca sesuatu yang ringkas dari teman-teman yang mencantumkan bagaimana teman-teman bisa menjual diri dan sesuai dengan yang kita lagi cari nih. Gitu. Jadi yang pasti jangan terlalu panjang. Dan yang pasti harus data semuanya itu harus Di profile gitu ya? provide dengan jelas, terus nggak ada yang ketinggalan lah data-data yang penting, apalagi kayak data-data kontak itu kita kalau nggak ada kita mesti kemana gitu. Kemudian satu yang juga mungkin agak terlupakan seringnya adalah kita tuh bikin satu CV untuk semua perusahaan. Padahal yang tadi saya sempat share, beberapa perusahaan mungkin konvensional. Kita nggak perlu yang datanya atau CV-nya terlalu rame, terlalu banyak desain dan segala macamnya tuh kita mungkin nggak perlu. Tapi kalau teman-teman masuk ke dunia industri kreatif gitu ya, mungkin perlu. Jadi adalah penting kita harus tahu kita mau apply-nya kemana dulu nih. Jangan sampai kita bikin satu CV, udah deh kita pukul rata, kita kirim CV aja semuanya. Kalau saya bekerja di dunia rekruter dunia kreatif, ketika saya dapat yang ya udah yang biasa aja gitu, cuma ada tulisan, buat saya akan menangkapnya orang ini berarti nggak kreatif ya, atau orangnya kayaknya kaku ya, orangnya kayaknya monoton ya, kayaknya dia nggak cocok deh sama budaya kerja kita yang di dunia hiburan seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita coba apply ke perbankan yang lebih konservatif, yang istilahnya kita nggak perlu macam-macam lah gitu, karena SOP-nya udah jelas, semua aturan mainnya udah clear gitu. Kita mungkin nggak akan apa ya istilahnya kayak dimanjakan dengan CV-CV yang terlalu banyak kreatifnya gitu. Jadi bikin CV yang memang sesuai dengan company yang teman-teman sedang coba apply. Gitu. Oke, berarti CV satu untuk semua itu dihindari ya, Dihindari, karena justru. kita juga biasanya apply ke beberapa lowongan kerja itu beda-beda ya, dan kualifikasinya beda-beda. Dan balik lagi rekruter tadi melihat CV itu sesuai dengan kebutuhan berarti ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu untuk diinfokan untuk mengisi lowongan itu sebaiknya dihindari ya. Betul. Oke. Oke, teman-teman mungkin ada kita satu contoh CV yang bisa direview oleh Kak Ica. Udah kelihatan nih. Yang satu lagi mungkin. Ariana Grande loh yang apply. Dia butuh kerja juga ternyata Ariana Grande ya, gak cuma nyanyi ternyata. Nah, mungkin Kak Ica boleh komen dulu yang oke, yang satu lagi. Nah, yang ini nih, wah Sam Smith juga ternyata butuh kerja. Boleh Kak Ica mungkin komen dulu, ini contoh CV-nya tuh sebenarnya gimana sih menurut seorang rekruter? Sekilas pengalaman saya ya. Sekilas pengalaman saya ketika saya lihat CV ini, saya agak ke-distract dengan warna-warninya, itu pertama. Karena jadinya itu yang menjadi poin utama saya pas ngelihat CV ini. Kemudian namanya gede, nomor teleponnya dan alamat emailnya itu gede juga tuh ya. Tapi ketika saya mau coba melihat ke lebih lanjut ke posisi, ke employment historinya, saya nggak terlalu keren gitu. Dan sini kita kelihatan gitu ya Kak Ica ya. Jadi waktu saya, kalau tadi teman-teman ingat 6 detik, saya kayaknya perlu waktu lebih lama nih kayaknya. Jadi nggak deh, saya coba. Berarti ini di skip ya, CV yang itu di skip ya, karena nggak terbaca gitu ya. Dan informasinya juga, maksudnya kayak gede kecil hurufnya juga kayak ini karena kalau orangnya emang nggak rapi gitu, benar nggak? Betul.
Betul. Bisa dilihat nggak sih ini personalitinya dari CV yang kayak gini tuh biasanya orangnya gimana sih? Nah, ini kadang-kadang juga salah satu yang mungkin Mas Ali juga pernah alami. Oh, psikologi ya, berarti bisa baca saya dong gitu ya. Padahal kita psikologi Baca orang saya. itu nggak bisa. Iya, kalau baca CV ini kita nggak tahu dia orangnya seperti apa. Kita cuma tahu bahwa oh orangnya agak berantakan ya gitu. Terus kemudian dia kayaknya nggak cocok nih untuk kerjaan-kerjaan yang administratif tuh kayaknya nggak cocok nih. Oke, nah kita punya contoh satu lagi. Menurut Kak Ica ini gimana ya kalau satu lagi ini? Ariana Grande ini cocok nggak sih? Sebenarnya dia finance analyst nih. Gimana CV-nya? Secara sekilas saya cukup sangat bisa melihat kayak misalnya profilnya dia seperti ini, dia pernah kerja di sini, kemudian edukasinya juga, skill-skillnya dia cantumkan. Ada Kalau education sekilas, skills, kenapa? ada skills dan Ya, hobi. dari beberapa hal yang diperlukan, kualifikasi yang diperlukan dia sudah tampilkan dalam bentuk skill, pengalaman kerjanya dia secara sekilas, kemudian pendidikannya juga dia cantumkan. Mungkin kalau saya bisa kasih masukan, hobinya mungkin kayaknya nggak perlu. Nggak perlu ya, Iya. nggak perlu sih hobi gitu ya. Terus ada nih yang menarik nih kayak kalau skills nih, skills itu kan kadang kan kita sebagai pencari kerja, pelamar kerja gitu kan bisa bikin tolak ukurnya sendiri kan kayak skills public speaking 90% itu tuh kayak sebenarnya diinin nggak sih sama recruiter kayak ini benar nggak sih 90% tuh kayak tolak ukurnya dari mana sih gitu? Betul, nah itu sebenarnya juga menurut kami tidak perlu ditampilkan sih, gitu. Karena kadang-kadang kita suka menampilkan bahasa nih ya, terus kadang kayak pakai bulat-bulat gitu ya. ya, gitu. Nah sedangkan persepsi kita aja sebenarnya berbeda. Ketika teman-teman menilai diri sendiri, kapasitasnya baik atau sangat baik, bisa jadi yang kita hari ini lihat tidak di tahap itu atau tidak di tahap itu. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau menampilkan sesuatu yang ini kebiasaan saya nih, ini skill yang saya bisa banggakan nih, lebih baik teman-teman list dengan cukup detail juga, kayak misalnya tadi tuh kemampuan membuat jurnal misalnya gitu, yang kita tahu dia bisa bikin jurnal, dia bisa bikin rencana keuangan misalnya kayak gitu. Dan lebih baik bikin atau tuliskan list-list yang memang cukup detail, tanpa kita harus berpikir kalau dia taruhnya 90%, 80%, ini dari sisi apa ya? Lebih baik seperti itu sih. Lebih baik ada nggak usah ditampilin berapa kapasitasnya, tapi nanti bisa ditunjukin sendiri waktu sudah interview gitu ya Kak Ica ya. Sebutkan saja yang teman-teman bisa, skill-skill yang memang teman-teman tahu atau mungkin teman-teman pernah belajar apa, itu sebutkan aja. Jadi itu kita tahu bahwa ternyata teman-teman pernah ya pegang itu ya, atau pernah belajar itu ya. Oke. Dulu Mas Fran kan CV-nya yang gambarnya berantakan itu atau kayak gimana Mas Fran CV-nya? Sampai akhirnya dilirik nih sama rekruternya UV nih. Jujur zaman dulu itu kan lagi hype-nya CV yang bukan tulisan. Ya kan yang ada tadi kayak gambar, terus yang pokoknya berantakan lah ya. Kita bilang kalau bilang tuh berantakan. Ya sempat saya pakai CV yang kayak gitu. Jadi yang banyak tulisannya, banyak gambarnya lah, yang skillnya pakai bintang-bintang, pakai bulet-buletan, warna-warna gitu. Karena dulu orang bilangnya semakin kreatif CV kamu, semakin kamu tinggi chance untuk diterima. Wah, kita bikin sekreatif mungkin. Ternyata enggak juga sih Mas. Benar kata Bu Ica ya. Sampaikan yang diperlukan aja gitu. Jadi nggak usah semuanya kita tampilin gitu, sampai riwayat keluarga kadang-kadang ditampilin di situ dulu. Jadi itu nggak berguna sih sebenarnya. Oke, dari Mas Adam mungkin bisa sharing mungkin? Kalau Mas Fran ini jelas ya, yang bikin tertarik apa? IP-nya. IPK-nya emang berapa sih dari Mas Fran tuh? Gede lah pokoknya ya. Sehingga bisa langsung dilirik nih sama rekruternya itu waktu itu nih. Oke, Bu Ica mungkin menarik nih kita tentang background pendidikan. Karena kan background pendidikan itu
ini mungkin pertanyaannya kayak simpel ya, tapi menurut saya sih kayak bisa mempengaruhi seberapa banyak lebaran CV itu. Pendidikan itu perlu nggak sih dicantumin yang dari TK di mana gitu? Jadi kalau tadi kita kembali kepada prinsip yang relevan aja yang dimasukin, menurut saya sih kalau pendidikan dari TK, SD itu rasanya nggak perlu ya. Karena yang kita lihat saat ini adalah kalau kita nyari S1, kita butuh tahu dia lulusan S1-nya mana. Kita nggak perlu tahu dia lulusan SMA A, SMP B, SMP SD C, itu kita nggak perlu tahu. Karena yang kita perlu tahu adalah sekarang ini lulusannya lulusan mana, hasilnya tuh hasil didikan mana, jebolan mana, itu aja sih. Jadi nggak perlu semua riwayat tadi sampai keluarga bahkan dimasukin, pendidikan dimasukin tuh kayaknya nggak perlu sih. Terus kalau misalnya terkait urutan, ada beberapa teori yang bilang kalau urutan itu mulai dari yang terakhir dulu, pendidikan terakhir atau pekerjaan terakhir sampai dengan yang terlama. Kalau dari perspektifnya Kak Ica sendiri nih, melihatnya tuh yang terakhir atau yang duluan? Betul, yang kita lihat adalah yang saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama sih. Yang relevan yang saat ini, yang sedang dijalani, atau yang terakhir dilakukan itu yang mana? Karena itu kan istilahnya kayak sesuatu yang paling hasil terakhir yang kita sudah bisa tampilkan gitu sih. Jadi dari yang terakhir, kemudian sebelumnya seperti apa pengalaman-pengalamannya, itu yang baru akan menjadi nilai tambah lah dari informasi dari CV yang kita lihat. Oke, nah beda kasusnya kalau dengan fresh graduate nih, kayak kan mereka belum punya pengalaman kerja, artinya ya orang baru lulus kuliah gitu kan, belum punya pengalaman yang bisa dilirik oleh seorang rekrutan itu. Kira-kira informasi apa lagi sih yang bisa ditambahin sehingga bisa CV mereka tuh dilirik, bahkan fresh graduate itu bisa nih untuk apply itu apa sih selain, karena kan kalau misalnya kerja terakhir nggak ada. Kalau pendidikan terakhir ya S1 aja itu. Apalagi yang kira-kira bisa dilihat? Apakah pengalaman organisasi bisa? Sesuatu yang menurut teman-teman akan menjadi nilai tambah ketika kita coba apply ke beberapa perusahaan. Karena beberapa perusahaan seperti ini juga kita melihat kalau memang dia nggak pernah bekerja sebelumnya karena dia baru lulus dan sebagainya, tapi kita bisa melihat seberapa aktif sih yang bersangkutan ketika dia di dunia kampus gitu ya. Sehingga apalagi kalau kita lagi mau cari MVP, kita salah satu kualifikasi yang kita perlukan adalah dia nantinya bisa memimpin. Nah, ketika dia menampilkan dia pernah punya pengalaman berorganisasi ini dan itu, yang cukup jelas ya, maksudnya nggak yang dulu berapa tahun yang lalu jadi tim apa misalnya konsumsi misalnya gitu. Yang sekarang aja yang benar-benar yang teman-teman pernah pegang acara ini sebagai leadernya misalnya. Kalau kita mau menggali, nanti kita akan gali pada saat interview. Oke, silakan Mas. Nanti disebutkan namanya dan ini. Oke, nama saya Andrea Deviano, alumni Atmajaya Administrasi Bisnis. Saya menanyakan kalau di administrasi itu perlu NPWP tidak ya di rekrutmen? Di dalam berkas ya? Iya betul. Butuh NPWP. Nah, gimana nih? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Sama ini email harus dua gitu ya, buat dalam CV. Harus punya lebih dari satu atau gimana? Lebih dari satu atau dua? Oke, saya baca tes saja. Saya jawab dulu yang pertama NPWP. Ketika kita menjadi karyawan, udah kita pasti akan diminta untuk punya NPWP, karena kan yang terkait dengan pembayaran salary segala macamnya itu kan pasti kan nanti dibutuhkan. Tapi pada saat pertama merekrut, biasanya kita akan abaikan dulu karena apalagi kalau yang fresh graduate belum pernah punya penghasilan, itu pasti kan belum pernah bikin. Jadi itu biasanya dibikin secara paralel nggak masalah, gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah harus punya email lebih dari satu? Sebenarnya kalau teman-teman apply, pastikan alamat kontak yang dicantumkan itu adalah alamat kontak yang betul-betul aktif dan diakses gitu secara aktif setiap saat. Karena kalau teman-teman punya lebih dari satu dan itu ditampilkan di sini, tapi sama sekali juga nggak pernah
diaktifin atau nggak pernah diakses, ya sebenarnya pada akhirnya itu percuma juga sih. Jadi cantumkan satu gitu ya, yang betul-betul menjadi mainnya teman-teman gitu, main kontaknya teman-teman. Itu sih. Satu tapi bisa diakses setiap saat itu ya Kak Ica ya. Apalagi kalau buat yang lagi aktif-aktifnya cari kerja, itu harus sering mantengin email ya Kak Ica ya. Oke, itu tipsnya tadi. Kalau nomor kontak yang penting bisa dihubungi. Kalau untuk dokumen itu NPWP perlu dipersiapkan nanti, tapi bisa menyusul setelah diterima gitu ya Kak Ica ya. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Berikutnya mungkin pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Masnya. Selamat siang, nama saya Haris, alumni Atmajaya. Saya mau menanyakan apakah sertifikasi untuk kayak keahlian itu perlu dicantumkan dalam CV? Sertifikasi gitu ya untuk melamar pekerjaan ya. Oke, gimana nih? Mungkin dijawab oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Oke, jika memang pernah mengikuti sertifikasi keahlian tertentu gitu ya, dan itu memang relevan dengan pekerjaan yang kita coba apply, itu lebih baik ya, karena itu akan menjadi nilai tambah. Tapi kalau sertifikasinya tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita sedang coba apply, lebih baik nggak usah sih. Gitu. Jadi tergantung pada posisi atau job yang kita lagi mau coba apply. Gitu. Kalau misalkan kita sertifikasinya tadi brevet misalnya gitu, tapi ternyata yang kita lagi mau coba apply jadi marketing, ya sebenarnya jadinya kan nggak terlalu sesuai. Ya, tapi kalau kita memang mau coba apply sebagai tim finance atau tim accounting gitu ya, tampilkan karena itu akan menjadi nilai tambah. Yang kedua, saya mau nanyakan lagi, jika misalkan background saya kan di property atau manufacturing, terus kan sedangkan di MF ini kan lebih ke leasing ya, apakah itu bisa dilihat sama rekruter HRD-nya, SAH gitu? Kalau mungkin background-nya dari pengalaman kerjanya Mbak. Oke, jadi dari properti mau coba apply di leasing gitu ya. Yang biasanya saya lakukan, saya pastikan dulu kita lagi nyarinya apa. Karena itu akan membantu kita lebih efektif dalam mencari kandidat. Jadi kalau memang yang coba di-apply adalah fungsi yang memang open untuk berbagai jenis background, itu kita bisa akan proses. Tapi kalau memang sudah secara spesifik nih, misalnya yang kita lagi cari adalah IT misalnya gitu, tentu itu bukan menjadi salah satu kandidat yang kita top-listin. Jadi tergantung dari posisi yang kita coba buka juga sih sebenarnya. Oke, cukup. Mas, ada lagi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, boleh. Kita peserta. Oke, sebelumnya selamat siang. Kalau bisa lihat kan saya statusnya masih mahasiswa ya. Jadi saat ini saya semester 6 dan kan kalau semester depan saya kan semester 7 dan kan saya udah mau akuntansi, jadi kayak mempersiapkan diri untuk magang. Jadi mungkin ada tips nggak sih untuk dari Bapak dan Ibu kayak terkait CV, dan kan mungkin ada yang pernah bilang kayak kalau misalkan saya ini kan sedang mencari intern saat ini, kayak apakah perlu, kan ada yang bilang kayak mengirimkan CV itu bagusnya kayak Senin dan hari kerja Senin Jumat, terus juga ada tuh sih bagaimana kayak dalam CV saya itu bisa langsung dilirik lah dari para recruiter dan HR gitu, supaya saya tahu nih potensi saya itu sesuai dengan apa yang dia perlukan gitu sih. Ini untuk apply intern nih Kak Ica. Kira-kira Ini dalam hal intern ya, ya, bukan mencari pekerjaan. Sebenarnya kalau intern itu kita memberikan dispensasi lebih luas sebenarnya, karena yang namanya intern kita pasti nggak terlalu tuntut banyak gitu ya, seperti layaknya kita kandidat mau apply untuk posisi tertentu. Tapi kalaupun tadi ada pertanyaannya gimana caranya, kapan kita ngasih CV gitu ya. CV sih sebenarnya apalagi sekarang banyak akses untuk ngedrop CV, jadi sebenarnya sih kapan bisa ditaruh, waktunya bisa kapanpun, bahkan hari Minggu malam pun juga bisa gitu, selama tadi kita punya kasih link gitu ya, atau website karir kita itu 24 jam 7 hari seminggu gitu ya, itu selalu aktif, selalu nyala, jadi teman-teman bisa apply kapanpun. Karena pada akhirnya ya kita akan melihatnya, mereviewnya ya pada saat jam kerja, jadi mau di-apply kapanpun sebenarnya nggak ada masalah.
Nah, kalau caranya gimana supaya CV yang saya kasih itu menarik, tadi saya sempat tampilin, pastikan dulu yang mau di-apply itu perusahaan apa gitu ya. Kalau memang perusahaan yang cukup konvensional atau dunia entertain, hiburan gitu ya, ya disesuaikan juga. Nah, kemudian pastikan datanya teman-teman clear, kemudian list down semua skill, semua kapasitas, semua pengetahuan atau apapun yang teman-teman memang rasa perlu masukan yang sesuai dengan kebutuhan yang sedang dicari, gitu ya. Dan pastikan semua data diri itu detail dan valid. Oke, thank you Kak Ica untuk jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Selamat siang semuanya, saya Yosefita dari alumni. Saya mulai Dari mana tadi? Alumni, oke. Saya mau nanya, kalau misalnya kita udah apply, kita sudah interview nih ke tahapan interview gitu misalnya, sampai di HR dan juga user. Dari interview user itu biasanya kan akan diinfokan lagi dari HR keputusan akhirnya. Nah, biasanya kan disuruh ada tenggang waktunya tuh 2 minggu. Nah, kalau lewat dari 2 minggu itu kita belum dapat kabar apa-apa, kita diperkenankan atau tidak untuk menanyakan kembali kepada misalnya HR, dan kira-kira kita menanyakannya via apa? Apakah kita diperkenankan untuk email atau WhatsApp pribadi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dari rekruter tuh gimana nih Kak Ica? Setiap perusahaan sebenarnya punya kebijakannya masing-masing, Mas Bowo ya. Ada beberapa perusahaan yang langsung bisa memberikan informasi baik dalam bentuk email atau WhatsApp gitu ya, ataupun sesuatu yang menyatakan bahwa lanjut atau enggaknya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang tidak melakukan itu atau belum menggunakan metode itu, informasi lanjutannya lolos atau enggak lolos. Nah, tergantung, biasanya rekruter akan menginformasikan kalau ditunggu ya selama 1-2 minggu ke depan, kalau misalnya lanjut kita hubungi kembali. Tapi ada juga yang habis itu nggak dihubungin, ini sebenarnya lanjut apa enggak. Tapi ada juga yang rekruter kasih tahu dari awal, kalau dalam waktu 1-2 minggu tidak ada informasi lebih lanjut, berarti prosesnya sudah selesai. Nah, kalau memang di awal rekruternya sudah melakukan informasi itu, sudah memberikan informasi itu, apabila tidak ada informasi dalam 1-2 minggu ke depan, berarti prosesnya sudah selesai, maka itu kita bisa mengkonfirmasi itu menjadi, oh ya udah berarti nggak ada informasi, jadi kita berarti nggak lolos. Nah, kalau misalkan yang nggak ada info apa-apa nih, kita boleh hubungin apa enggak? Pada prinsipnya kami rekruter, kami open-open aja kalau memang ada kandidat yang mau tanya kelanjutannya, karena memang menjadi tanggung jawab kita sebagai rekruter untuk menginformasikan ke kandidat sebenarnya, supaya istilahnya kayak kita nggak PHP-in kandidat nih gitu ya. Dan kalaupun memang teman-teman mau menanyakan, silahkan bertanya pada wadah yang memang sudah disiapkan, misalnya ada emailnya atau sebelumnya teman-teman sudah pernah kontak-kontakan dengan rekruternya, itu monggo silahkan aja. Apalagi kalau memang kita secara hubungan tuh juga hubungannya sudah terminta dengan baik gitu ya. Tapi paling yang perlu dipesankan adalah bertanyalah dengan metode yang juga sopan gitu. Jangan kayak maksa, saya gimana nih kok nggak ada kabarnya ya, saya udah nungguin gitu. Karena itu akan membuat rekruter akan menambah salah satu list yang berarti memang nggak oke nih kita rekrut nih. Attitude-nya nggak oke ya, kurang gitu. Ya. Dan kalaupun nanti pada akhirnya tidak dibalas pun, kita tips dari saya adalah ya udah anggap aja berarti kita nggak lolos, daripada kita kayak hari ini kita tanyain belum ada jawaban, 2 hari lagi kita tanyain belum ada jawaban, besoknya kita nanti kita di blacklist sama perusahaannya, Mas Bo gitu. Jadi karena kesempatan untuk kita apply ke posisi itu atau ke perusahaan itu sebenarnya kan selalu terbuka, karena beberapa perusahaan termasuk Invi kita memberikan kesempatan juga nih, kalau misalnya hari ini teman-teman belum lolos di salah satu posisi, apakah misalnya tahun depan nggak boleh apply? Boleh gitu. Dan karena kan teman-teman nanti akan apply dan akan mengikuti proses seleksi yang berikutnya gitu. Jadi lebih baik kita menjaga hubungan yang baik juga sih, karena siapa tahu memang ternyata rezekinya di perusahaan itu gitu. Tapi dengan posisi yang berbeda gitu ya? Dengan posisi yang berbeda. Oke, sudah cukup menjawab? Mbak, oke, dapat Ini kayaknya punya pengalaman ya Mbak ya. Maafin ya, kami memang para rekruter kadang-kadang suka begitu Mbak ya. Mewakili suara rekruter nih. Oke, teman-teman mungkin ada yang mewakili suara pelamar kerja mungkin? Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan Mbak, yang di depan Mas. Halo,
Jennifer, saya masih mahasiswa di akuntansi. Kemudian saya ada pertanyaan, kalau di CV itu kan kalau saya pernah lihat itu ada CV yang pakai foto, tapi ada juga CV yang nggak perlu pakai foto. Nah itu tuh baiknya tuh gimana, kayak nggak pakai foto harus kita lampirin atau kita masukin di CV atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi foto, masalah foto. Mas bawahnya. Buat kami recruiter, foto itu adalah salah satu yang menambah nilai CV. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini gitu ya, gitu. Oh cakep juga nih gitu. Karena nggak bohong lah kalau kita recruiter tuh juga nggak lihat itu tuh kita bohong lah gitu ya. Tapi apakah itu langsung menjadi lolos atau enggaknya ya enggak, karena bisa jadi di fotonya begini tapi pas datang ya ternyata lebih cakep juga gitu, penampilannya oke, jadi atau sebenarnya gitu. Nah jadi foto tampilkan, tapi tampilkan yang juga cukup ini ya, profesional gitu ya, jangan yang pas misalnya kita lagi di kolam renang gitu ya, atau misalnya pas biasanya apa sih model pose-pose gitu tuh dari atas ya, kadang-kadang gitu kan ya, yang nggak kelihatan gitu. Jadi tampilkan foto-foto yang memang profesional, yang menunjukkan bahwa teman-teman siap kerja, siap direkrut, dan siap untuk menunjukkan kapasitas terbaiknya gitu sih. Gitu. Oke, sudah cukup jawab. Oke, thank you. Untuk yang lainnya mungkin ada? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin nanya ke Mas Frans dan Mas Andi, mungkin ada tips nih. Kan tadi kan banyak nih ya kayak promosinya tadi mulai dari staff ya, masuk di Invi ya, staff jadi koordinator, dari jadi supervisor nih, dua-duanya nih. Pasti selama kerja pasti ada masa-masa gagal, ada masa-masa burnout. Ada tipsnya nggak sih buat teman-teman di sini semua kalau misalkan lagi burnout di kantor itu cara mengatasinya gimana? Atau mungkin pengalaman pribadi, mungkin kayak Mas Pro tadi kan banyak gagal, pernah gagal ya. Ada nggak contohnya mungkin bisa di-share ke teman-teman kalau misalkan lagi stres nih? Karena kan biasa ya, kalau nggak mungkin di kantor tuh nggak pernah stres. Pernah nggak menghadapi itu, terus kemudian ada yang bisa dibagi ke teman-teman semua, mungkin cara mengatasinya gimana nih Mas Frans? Oke, ini kita lihat dari Invi aja lah ya, nggak usah lihat dari luar gimana. Jadi kalau di Invi itu kalau misalkan saya lagi burnout atau lagi stres segala macam tuh, untungnya Invi itu punya work-life balance lah ya, kita bisa bilang. Nggak hanya kita bekerja aja 9 to 5 segala macam, tapi kita setelah pulang kerja itu kita ada olahraga, ada yang badminton, ada yang pingpong, ada yang yoga, mau berenang juga bisa gitu. Tapi bukan di kantor ya, ada tempatnya gitu. Jadi kalau kita udah 9 to 5 kita udah pusing segala macam, pas pulang kita bisa rilis dengan teman-teman atau ya bisa kayak gitu. Jadi tentukan stress level teman-teman tuh di mana. Jangan sampai stress level di sini teman-teman paksain terus sampai ke atas, yang ada akhirnya nanti teman-teman akan, kalau orang bilang tuh gumuh ya, udah muntah itu, kayak udah capek nih, akhirnya teman-teman udahlah tinggalin segala macam, jadinya bad ke teman-teman gitu. Jadi lebih baik kalau emang udah mau nyampe stres, ya udah lepasin dulu, jalan-jalan kayak healing segala macam, yang penting tahu batasannya. Jangan sampai kita kelewatan dari batas, kita harus stop itu. Kira-kira seperti itu Mas. Kalau dari Mas Adi siapa? Mas Adi gimana nih? Karena kalau lihat Mas Adi ini kan bahkan background pendidikannya tuh terakhir itu S2 ya Mas Adi ya. Berarti kan kerja sambil kuliah juga nih. Nah itu gimana sih cara mengatasi waktunya biar balance? Sebenarnya sih peran teman ya yang paling penting gitu. Jadi kalau istilah sekarang mungkin support sistemnya itu paling penting sih ya, karena ketika kita burnout, yang paling tahu kita burnout kenapa, kemudian kira-kira harus seperti apa, itu ya orang terdekat kita yang di lingkungan itu ya di lingkungan kerja sendiri. Makanya kadang ketika milih tempat kerja ya, mungkin bagi teman-teman yang baru mau masuk dunia kerja, ketika dapat rekan kerja yang oke, itu satu value yang kadang-kadang ya, cuma memang nanti experience yang bisa ngasih tahu ya, itu nggak gampang gitu, nggak semua
tempat kerja itu rekan kerjanya oke juga gitu, walaupun dari sisi yang lain itu dapat lebih gitu. Nah kebetulan di UV ya mungkin saya, Mas Frans mungkin dapat yang seperti itu ya Mas Frans ya, dapat rekan kerja yang oke, dalam arti ya hangout bareng, olahraga bareng, kerja ya bareng, jadi dapat sih kekeluargaannya tuh dapat. Mungkin itu juga sih. Ini Mas Frans betah juga kan sampai sekarang ya kan. Berarti secara support system itu punya support system yang oke juga ya, karena dari perusahaan sendiri mendukung karyawan untuk punya work life balance ya. Iya, dan support systemnya kalau di UV bisa lintas departemen gitu ya Mas Bu. Nggak harus misalkan Mas Fran orang IT terus gaulnya sama IT, nggak juga sih. Mas Fran juga pasti punya teman di departemen lain ya, apalagi saya gitu. Jadi banyak gitu, jadi nggak terbatas gitu Mas Bu. Dan itu penting ya. Penting banget ya yang namanya work life balance itu penting ya, dan punya support system itu juga penting. Ada nggak sih kayak ngatasin burnout-nya atau kayak, duh ini lagi ada pressure kerjaan, gimana caranya ngatasin itu? Kalau saya pribadi, saya tuh ngerasa kayaknya makin kesini ngerasa jadi kayak orang yang ambivert gitu, Mas Bo. Jadi buat saya nggak masalah nih kayak gini ngomongin depan orang gitu ya, hubungan dengan ini, kerjaan ini dan itu, ngadepin user yang macam-macam. Tapi saya perlu ada satu waktu yang saya tuh bisa me time. Jadi nanti setelah jam 1 saya udah recharge tuh. Yang penting dalam satu hari itu ada me time-nya dalam bentuk ya, me time-nya benar-benar saya ini nggak usah ngomong banyak orang, nggak usah berinteraksi, yang penting recharge aja diri sendiri. Tapi benar yang katanya Andi itu benar, punya temen yang kita tuh bisa ngobrol dengan apapun gitu ya, itu adalah salah satu anugerah sebenarnya. Jadi dalam satu hari itu kalau kita kerja kan kita nggak cuma selalu ngomongin kerjanya udah sampai mana, ini udah gimana nih gitu, ini user ini gimana. Tapi kan kadang-kadang kita juga butuh, pengen makan ini dan kayaknya enak ya gitu. Nah ketika kita punya temen peers yang benar-benar bisa diajak kerja, bisa diajak personal juga bisa, itu adalah anugerah. Jadi betul perlu punya satu temen yang memang bisa gandengan bareng-bareng aja, kerja bisa ya hari-hari juga bisa. Oke, itu tadi tips dari para narasumber kita untuk mengatasi burnout di kantor. Dan di UV punya ya support system kayak gitu ya, teman-teman yang support, teman-teman ngobrol, coba sekedar kayak siang ini mau GoFood apa nih gitu, ada ya kayaknya ya. Oke, terima kasih buat para narasumber kita, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini boleh kita diskusikan setelah acara ini selesai ya. Oke, terakhir dari saya terima kasih Kak Ica, Mas Ardi dan juga Mas Frans untuk kesempatannya untuk sharing sessionnya ke teman-teman Atmajaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman di sini semua. Terima kasih, dan mungkin sebelum saya menutup acara ini nanti kita foto bersama, dan kalau misalkan ada yang mau ramah-ramah dengan para narasumber silakan. Terima kasih juga untuk BKAK Unika Atmajaya sudah memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kolaborasi lagi ya Kak Ica ya untuk ke depannya seperti apa, karena seperti yang Kak Ica bilang tadi banyak juga ya alumni Atma yang ada di Mobil Finance ya, termasuk manajemen kita salah satunya juga dari Atmajaya ya Kak Ica ya. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.